Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali pada pembelajaran ekonomi. Pada pembelajaran hari ini, materi yang akan kita bahas adalah inflasi. Inflasi ada beberapa pokok bahasan yang kita pelajari. Di antaranya yaitu pengertian inflasi, penyebab inflasi, jenis-jenis inflasi, dampak inflasi, dan cara mengatasi inflasi. Inilah materi yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, pengertian inflasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa inflasi itu adalah naiknya harga barang secara terus-menerus dalam jangka waktu 1 tahun, biasanya lebih dari 1 tahun, atau suatu keadaan perekonomian ketika harga-harga secara umum mengalami kenaikan. Itu pun kenaikan bila berlangsung dalam jangka panjang. Tapi bila kenaikan harga yang bersifat sementara seperti menjelang lebaran, harga daging, harga ayam, harga telur mengalami kenaikan menjelang lebaran, itu tidak bisa masuk dalam kategori inflasi. Kenapa? Karena ini bersifat sementara. Kemudian yang kedua, penyebab inflasi. Inflasi dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Inflasi yang terjadi bisa disebabkan karena kenaikan permintaan, kenaikan biaya produksi, juga dengan karena jumlah uang yang beredar bertambah. Penyebab pertama yaitu inflasi yang disebabkan karena adanya jumlah permintaan yang banyak. Inflasi didasarkan oleh kenaikan permintaan dan kenaikan biaya produksi. Kita lanjut dengan kedua penyebab inflasi tersebut. Yang pertama, inflasi karena tarikan permintaan atau biasa disebut dengan demand pull inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan jumlah permintaan untuk beberapa jenis barang. Yang kedua, inflasi karena terjadi karena meningkatnya biaya produksi atau biasa diistilahkan dengan cost push inflation. Inflasi ini terjadi karena adanya kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi terjadi karena kenaikan harga-harga bahan baku. Misalnya, karena keberhasilan serikat buruh dalam menaikkan upah atau karena kenaikan bahan bakar minyak. Kemudian berikutnya, inflasi yang terjadi karena jumlah uang yang beredar bertambah. Teori ini diajukan oleh kaum klasik yang mengatakan bahwa ada hubungan antara jumlah uang yang beredar dengan harga-harga. Jika jumlah barang tetap sedangkan uang beredar bertambah 2 kali lipat, harga akan naik 2 kali lipat. Penambahan jumlah uang yang beredar dapat terjadi jika jika pemerintah memakai sistem anggaran defisit. Kekurangan anggaran ditutup dengan mencetak uang baru yang mengakibatkan harga-harga naik. Selanjutnya, jenis-jenis inflasi. Jenis inflasi dapat dibedakan berdasarkan tingkat keparahan, sumber, dan penyebabnya. Yang pertama, jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahannya. A. Inflasi ringan. B. Inflasi sedang. C. Inflasi berat. D. Inflasi sangat berat atau sangat tinggi.
biasa diistilahkan dengan hyperinflation. Poin A, inflasi ringan, biasanya inflasi yang masih belum begitu mengganggu keadaan ekonomi. Inflasi ringan ini berada di bawah 10% per tahun. B, inflasi sedang, inflasi yang berkisar antara 10% sampai 30% per tahun. C, inflasi berat, inflasi yang berkisar antara 30% sampai dengan 100% per tahun. D, inflasi sangat berat atau hyperinflation, itu berada di atas 100% per tahun. 2. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. A, inflasi yang bersumber dari luar negeri. Inflasi yang terjadi karena adanya kenaikan harga dari luar negeri. B, inflasi yang bersumber dari dalam negeri. Inflasi yang bersumber dari dalam negeri dapat terjadi karena percetakan uang baru oleh pemerintah atau penerapan anggaran defisit. 3. Jenis inflasi berdasarkan penyebabnya. A, inflasi karena kenaikan permintaan. B, inflasi karena kenaikan biaya produksi. Kemudian selanjutnya dampak inflasi dapat berdampak terhadap pendapatan, dampak terhadap ekspor. C, dampak terhadap minat orang untuk menabung. Dan berikutnya dampak inflasi terhadap kalkulasi harga pokok. Cara mengendalikan inflasi dengan kebijakan moneter dan kebijakan fiskal, dan kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan fiskal. Kebijakan moneter, instrumen yang digunakan, kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, kebijakan operasi pasar terbuka. Kebijakan fiskal yaitu menghemat pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak, dan kebijakan lain di luar kebijakan moneter dan fiskal, meningkatkan produksi dan menambah jumlah barang di pasar. Ya, inilah cara mengatasi inflasi yang biasanya ditempuh oleh pemerintah. Untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.